BTTH Kaisar Api, episode 217. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak apa-apa, karena benda ini sekarang jatuh ke tangan anak ini, maka aku punya hubungan dengannya, dan dalam kondisiku saat ini, aku khawatir siapapun yang menelannya mungkin tidak yakin. Lebih baik menjadi orang yang bebas dan santai. Sang penguasa pemakan jiwa menderita di dalam hatinya. Setelah berjuang beberapa saat, ia membuka mulutnya sedikit. Mau tahu asal-usul api jiwa wajah hantu? Setelah beberapa saat, sang master pemakan jiwa mengubah penampilannya dan berkata, sambil mengamati pola aneh di udara. Kurasa begitu. Xiao Yan langsung setuju tanpa berpikir panjang. Lagi pula, Xiao Yan mungkin hanya tahu sedikit tentang kabar Seng Yan. Kalau begitu, kau harus berjanji padaku satu syarat dulu. Dewa pemakan jiwa menjual Guanzi. Syarat apa? Tanya Xiao Yan curiga. Jika kau cukup beruntung untuk menelan api jiwa wajah hantu, kau harus pergi ke dunia hantu bersamaku, kata master pemakan jiwa dengan sungguh-sungguh. Oke, tidak masalah. Xiao Yan setuju. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Soul Eater, dia tidak takut. Wajah hantu api hantu, apinya berwarna biru kehijauan, bersumber dari api, dilengkapi dengan penyerapan energi hantu. Begitu orang kuat menunjukkannya, dalam radius 1000 mil, energi hantu menyelimuti tanah, dan angin yin menderu, menyebabkan orang-orang mundur tanpa perlawanan. Di dunia hantu, terdapat banyak sekali ki hantu yang menakutkan, dan ketika Seng Yan lahir, ia secara alami sangat lemah. Hanya dengan terus-menerus menelan dan menyerap kekuatan langit dan bumi, ia dapat bertransformasi secara perlahan. Saat itu, api jiwa wajah hantu menyerap sejumlah besar hantu. Marah, lalu seperti inilah penampakannya sekarang. Jika kau menyerapnya, aku khawatir energi hantu dari beberapa hantu biasa tidak akan berpengaruh padamu, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak lawan mungkin akan berkurang banyak, kata dewa pemakan jiwa. Api suci ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Tapi apakah energi hantu dalam api suci akan memengaruhi kemampuan melahapku? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Pertanyaan inilah yang paling dikhawatirkan Xiao Yan. Seperti yang kita semua tahu, di dunia hantu, hampir semuanya adalah tempat berkumpulnya hantu-hantu kesepian dan hantu-hantu liar. Yang mereka miliki hanyalah jiwa-jiwa, atau 3 jiwa dan 7 jiwa yang lebih menyedihkan daripada jiwa-jiwa. Dan api suci berwajah hantu itu dulunya berada di tangan peri hantu di dunia hantu. Kau tak perlu tahu nama peri hantu itu, tapi yang perlu kau ketahui adalah meskipun api suci ini terkontaminasi energi hantu, jika kau ingin menelannya, itu mudah. Api suci, ada 36 bunga di seluruh dunia 1000 besar. Dan dunia besar ini terbagi menjadi 7 alam oleh manusia-manusiamu, maka api suci ini jatuh ke dalam 7 alam tersebut. Dan wajah hantu dan nyala api jiwa ini secara alami berada di tangan dunia hantu kita, dan itu juga dapat dianggap sebagai simbol dunia hantu kita. Jika kau mengambil kembali api suci berwajah hantu, kau mungkin bisa memasuki beberapa tempat berharga di dunia hantu, dan itu akan sangat membantu peningkatan kultivasimu. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang keraguan Anda. Entah api suci itu memiliki energi hantu atau energi iblis, ia adalah musuh bebuyutan bagi ras jahat asing, dan bagi penyerapnya, tidak ada penghalang lain, tetapi atribut kekuatannya berbeda. Sang penguasa pemakan jiwa tertawa. Kalau begitu, aku lega, kata Xiao Yan sambil menatap pola kehampaan itu sejenak sebelum berkata. Tutup. Setelah beberapa saat, sang master pemakan jiwa mengucapkan sepatah kata, dan energi hitam yang membentuk pola itu tiba-tiba kembali ke batu misterius itu. Simpanlah batu ini, mungkin bisa digunakan di sungai darah. Lagi pula, api suci itu bukan kebetulan. Seharusnya berada di bagian terdalam lapisan kedua sungai darah. Aku khawatir kali ini akan terjadi pertempuran antara naga dan harimau. Kau harus bersiap, aku juga harus bersiap. Setelah Soul Eater mengingatkan Xiao Yan, dia langsung menghilang ke dalam ring penerimaan Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu dengan hati-hati menyimpan batu misterius itu. Sepertinya masih ada waktu, jadi aku hanya mengambil sisa lukisan yang Suanmu dapatkan. Xiao Yan melirik keluar rumah dan mendapati cahaya bulan sangat terang saat itu. Jelas saat itu sudah paruh kedua malam. Saat itu, Xiao Yan benar-benar mengantuk dan tiba-tiba menjadi tertarik. Melihat bahannya, itu seharusnya gulungan peta kulit domba. Aku hanya tidak tahu apakah itu harta karun. Xiao Yan baru saja mengeluarkan gambar sisa yang didapatnya dari Suanmu dan langsung tertawa.
Buka dan lihatlah. Tidak ada orang di sekitar, Xiaoyan berbicara perlahan. Awalnya, Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya dan langsung membukanya dengan tangannya, tetapi ketika tangan Xiaoyan menyentuh gulungan kulit domba, gaya tolak yang sangat kuat perlahan-lahan menahan Xiaoyan. Kekuatan jiwa. Xiaoyan melihat benda ini tidak bisa dibuka dengan tangannya, dan segera menyadari bahwa itu mungkin harta karun, dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk pergi. Namun kali ini, tidak peduli seberapa kuat jiwa Xiaoyan, gulungan kulit domba tidak bereaksi sama sekali. Sialan, Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya saat dia menatap gulungan kulit domba itu dengan acuh tak acuh saat dia mendekati kekuatan jiwa tingkat semangat juang. Mungkinkah itu rekaman Seng Yan? Saat berikutnya, Xiaoyan sangat gembira. Sekarang aku hanya menemukan api suci, jadi tidak akan ada lagi yang ditemukan di gambar sisa ini, kan? Dengan sikap ingin mencobanya, Xiaoyan langsung mendesak hati api Tianyan di tubuhnya untuk menuju gulungan kulit domba. Bum bum bum, api suci berwarna kaki yang menyilaukan menyelimuti gulungan kulit domba itu dalam sekejap, dan api yang berkobar terus berkobar, seolah-olah akan berubah menjadi abu di saat berikutnya. Tetapi Xiaoyan menemukan bahwa tidak peduli seberapa besar ia meningkatkan kekuatan api suci, gulungan kulit domba itu akan tetap tidak bergerak. Sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun. Xiaoyan menatap gulungan kulit domba itu dan merasa bingung. Ia ingin menunggu nanti, tetapi tiba-tiba, gambaran lain muncul di tubuh Xiaoyan. Bukankah ini gambar sisa yang diperoleh di reruntuhan keluarga Yue? Aku ingat pamanku, Raja Naga Emas, berkata bahwa lukisan sisa ini membutuhkan api suci untuk dibuka. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Xiaoyan memperhatikan gulungan lain muncul, lalu menepuk dahinya dan berkata. Pada saat ini, di hadapan Xiaoyan, dua gulungan perlahan muncul. Xiaoyan memperhatikan dengan tenang, seolah-olah kedua gulungan ini sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Wengom, dengan munculnya gulungan kedua, sebuah rune misterius seukuran tamparan tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan, lalu langsung mengalir ke gulungan kedua, membuat Xiaoyan tertegun. Dan dengan munculnya rune misterius Xiaoyan menemukan bahwa kedua gulungan ini sebenarnya digabungkan menjadi satu. Prasasti inti kehidupan kelahiran Tuhan. Benda ini hanya seperempat saat itu. Xiaoyan tidak dapat menahan rasa terkejutnya ketika dia melihat prasasti inti kehidupan kelahiran Sendong dituangkan ke dalam gulungan di depannya dan menggabungkan kedua gulungan itu. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, kedua gulungan itu tiba-tiba kehilangan cahayanya dan kemudian meredup. Pada saat ini, prasasti inti yang lebih indah dari kehidupan kelahiran ilahi perlahan melayang di udara. 2/4 jalan, Xiaoyan segera berkonsentrasi, merasakan kekuatan inti gerakan ilahi, dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Kemudian, setelah dengan hati-hati merasakan bagian dalam tubuh, prasasti inti ternyata mampu mengembun sebanyak 9.000, dan di atas prasasti inti gerakan ilahi, ada juga beberapa garis kuno yang sangat misterius dan tidak jelas. Apa arti 9.000 jalan? Itu berarti Xiaoyan sudah sejajar dengan pembangkit tenaga listrik Dou Emperor Bintang 9 hanya berdasarkan statusnya sebagai Master Formasi Dou. Anda harus tahu bahwa Zhu Jinxuan, Master Formasi pertempuran pertama dalam 3 hari, hanya memadatkan 11.000 cara. Hehe, sepertinya sungai darah itu menarik sekarang. Xiaoyan perlahan menyimpan prasasti inti kehidupan Sendong dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang terjadi, gambar fragmentaris 2 volume tadi membuat prasasti inti gerakan dewa, yang awalnya hanya 1/4 dari aslinya tidak lengkap, menjadi 2/4. Selain kekuatan jiwa, saya khawatir Xiaoyan saat ini benar-benar dapat membunuh pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 8. Tepat ketika Xiaoyan sedang bersemangat, tempat lain di kota Suhe juga dipenuhi orang-orang yang tidak bisa tidur. Penatua Ye, aku, Tianxing, kediaman keluarga kerajaan Xuanling, berkata dengan wajah bersalah. Tianxing, dulu kau tidak begitu cepat dan praktis, kata Ye Mo dengan tenang, duduk di kursi paling depan, menyesap teh di tangannya. Ini semua salahku karena bawahanku dipermalukan oleh bajingan kecil Mu Yingying itu, dan Yin hampir membuat kesalahan besar. Tianxing juga tahu bahwa Ye Mo tidak mudah diprovokasi, dan langsung menunjukkan kelemahannya. Yan Qi dan Mu Yingying keduanya adalah api suci yang telah diubah menjadi manusia. Bahkan jika mereka membunuh salah satu dari mereka, mereka bisa mendapatkan api suci, tapi ini kota Suhe, bukan Suhejian, mengerti? Ye Mo meletakkannya, teh di tangan, menatap Tianxing dengan tajam. Meskipun Tianxing ini tidak cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tetapi bakatnya bagus, kalau tidak, dia tidak akan disebut salah satu dari 4 surga. Bawahan ini mengerti, Tianxing sangat pintar,
dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Yemo. Kata-kata Yemo seharusnya mengatakan bahwa ini adalah kota Suehe. Jika kau melakukannya di sini, kau pasti akan jatuh dan menunggu sampai kau memasuki sungai darah. Jika kau bisa membunuh salah satu dari mereka, maka untuk Sengyan, tentu saja itu akan berada di tanganmu sendiri. Penatua Ye, apakah Yanqi juga akan pergi? Tianxing tampak tidak mengerti apa yang dikatakan Yemo barusan dan bertanya. Tentu saja, Yanqi telah dipenjara oleh Kaisar Xuanling selama bertahun-tahun, dan tubuhnya telah disembunyikan. Jika kali ini lebih baik disembuhkan, aku khawatir itu akan berhenti seumur hidup. Yemo tersenyum. Hei, kalau begitu, kedua api suci ini mungkin ada di dalam tas kita, kata Tianxing sambil tersenyum muram. Kali ini Raja Xuanling memberikan perintah hukuman mati, dan tak seorang pun dari orang-orang di paviliun pembakaran dupa akan dibiarkan hidup. Terutama 7 orang di Istana Surgawi dan anak Xiao Yan itu. Lakukan pekerjaanmu dengan baik setelahnya. Terakhir kali aku berurusan dengan Yintong, aku melakukannya dengan baik, kata Yemo. Bawahanku menerima perintah. Setelah Tianxing selesai berbicara, dia memperhatikan Yemo perlahan pergi. 3 saudara, siapa yang bisa mendapatkan api suci ini pada akhirnya, aku khawatir itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Tianxing selesai berbicara, dan tersenyum jahat. Adapun sekte super lainnya di kota Sungai Darah, mereka tidur sangat nyenyak, menunggu kompetisi sekte dibuka sepenuhnya besok. Kota Suehe terletak di tepi benua Xuanling. Sedangkan Suehejian terhubung dengan benua Suehe di alam hantu, namun dekat dengan kota Suehe di benua Xuanling. Suehejian terletak tepat di tengahnya. Di benua Sungai Darah, apa kabar? Di puncak bukit, batu-batu nisan yang suram dan menyeramkan berserakan di mana-mana, dan seorang pria dengan mata tajam berkata, di belakangnya, sepertinya ada bayangan yang sangat menyeramkan. Tuan penggali makam hantu abadi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah hantu malam kegelapan dihubungkan ke benua Xuanling oleh Kaisar Xuanling tiba-tiba meninggal dunia, dan hantu malam kegelapan juga dikejar oleh kekuatan besar sekte Super Xuantian, dan kini telah melarikan diri kembali, tetapi karena hal ini, ia mengalami kerusakan yang sangat parah. Mengenai rencana penyerangan terhadap Xuan Santian, dia sudah menolaknya, kata Kaisar Hantu Gagak Hitam dengan hormat. Oh, hantu malam gelap abadi ini selalu memiliki rasa simpati pada Xuantian, mengapa dia tiba-tiba menyerah? Aku khawatir ada rahasia di sini. Hantu penggali kubur abadi mendengar kata-kata itu, tubuhnya agak tegak, dan jari-jari kakinya berdiri di atas batu nisan, berpikir. Tuan Hui, menurut informasi yang diperoleh bawahan, tampaknya ini terkait dengan kematian mendadak Kaisar Xuanling. Dark Knight Ghost Immortal memiliki hubungan baik dengan Solomon dan Xuanling Huang selama 3 hari Xuansan. Seringkali, Dark Knight Ghost Immortal berada di belakangnya. Kematian mendadak Kaisar Xuanling tampaknya ada hubungannya dengan urusan dalam dirinya, tetapi belum ada informasi yang diperoleh dari bawahannya. Lagi pula, Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling selalu memiliki hubungan baik karena hantu dan roh di kegelapan malam. Namun, hubungan antara kedua kekuatan itu seperti air dan api akhir-akhir ini. Aku khawatir ada yang tidak beres, kata Kaisar Hantu Gagak Hitam perlahan. Sepertinya Raja Xuanling ini bukan seorang vegetarian. Saya khawatir ini telah berubah karena terjerat oleh hantu-hantu di malam yang gelap selama bertahun-tahun, kata hantu-hantu penggali kubur. Lagi pula, berdasarkan informasi yang didapat bawahanku, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling memiliki selera klan iblis darah. Setelah beberapa saat, Kaisar Hantu Gagak Hitam angkat bicara. Apa? Setan darah. Keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar berkolusi dengan klan jahat asing. Hantu penggali makam abadi mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan diri untuk sedikit terkejut. Baik di dunia manusia, dunia hantu, maupun 7 dunia, kebencian ras jahat di luar wilayah dapat dipelajari dari dunia. Jika Kaisar Xuanling berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah, maka semua orang di 7 dunia akan dihukum. Apakah ada bukti konklusif? Tanya hantu penggali makam abadi Zaidu. Tidak untuk saat ini, tetapi sejak kematian mendadak Kaisar Xuanling, hampir semua pusat kekuatan telah meroket kekuatannya. Kekuatan Qintian Bengxian, pemimpin Legiun Kecanduan Naga, telah meroket ke Do Xian Bintang 1, dan Yemo, Kaisar Do Bintang 9, juga telah mencapai setengah abadi, bahkan kekuatan Raja Xuanling telah mencapai abadi petarung Bintang 1, kata Kaisar Hantu Gagak Hitam. Hei, sekarang menyenangkan. Aku tak menyangka leluhur keluarga kerajaan Xuanling begitu bijaksana hingga mereka hancur di tangan generasi muda, kata penggali kuburan hantu abadi. Di mana Dewa Hantu Qianying berkata? Tanya Dewa Hantu penggali makam kepada Zaidu.
Qianying Guixian juga menolak undangan untuk menyerang bersama. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi, bawahan mereka tahu bahwa sepertinya mawar darah telah kembali dan membawa banyak berita kepada Dewa Hantu Qianying, jadi mereka menyerah, kata Kaisar Hantu Gagak ke-8. Tentu saja, kata Ghost Immortal si penggali kubur itu sepertinya sudah menduganya sejak lama. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kaisar Hantu Gagak Hitam. Besok adalah hari dimulainya kompetisi Sekte Suantian 3 hari. Bahkan jika kedua hantu itu tidak bergerak, kita tidak bisa tinggal diam. Sampaikan perintahku, 7 jenderal hantu dan 3 komandan akan bersama. Kali ini, tujuannya hanya untuk memasuki Sungai Darah. Jika kita menemukan bukti kuat bahwa keluarga kerajaan Xuanling yang asli berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah, kita bisa menyerang Suantian-Tian secara terang-terangan, kata hantu penggali makam abadi. Tuanmu bijaksana. Hantu abadi penggali makam baru saja selesai berbicara, dan Kaisar Hantu Gagak ke-8 merasa lega. Kekuatan keluarga kerajaan Xuanling telah meroket, dan 2 hantu lainnya juga mulai mundur. Jika mereka menyerang Suantian saat ini, saya khawatir itu sama saja dengan mengirim kematian. Namun, jika ada bukti kuat bahwa keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah, maka hantu penggali kubur mungkin akan menggunakan bukti ini untuk memerangi Xuan Santian. Bukankah akan indah pada saat itu? Raja Xuanling, Raja Xuanling. Hanya seorang junior, klan jahat asing yang jahat dan berbahaya bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan sebagai seorang junior. Kali ini Xuan Santian akan membawa bencana yang nyata. Setelah para hantu penggali kubur selesai berbicara, tempat itu akan sunyi senyap. Dalam 3 hari Suantian yang jauh, di sebuah kuil kuno yang agak bobrok, 3 karakter lembah astrologi tergantung di pintu masuk kuil kuno. Di kuil kuno itu, seorang lelaki tua berjubah tao menyaksikan beberapa bintang beterbangan di langit malam. Meteor itu perlahan membuka mulutnya. Samsung Lianyu, takut akan bencana manusia. Xiaoyan, hidup atau mati kali ini tergantung pada keberuntunganmu. Suara lelaki tua itu penuh dengan perubahan. Pertanda telah berakhir, kompetisi sekte dimulai. Malam berlalu begitu cepat, dan dengan sinar fajar pertama di Cakrawala, suasana kota Sungai Darah ini tiba-tiba meningkat ke titik ekstrim. Kakak, bagaimana istirahatmu? Pagi-pagi sekali, semua orang di pavilion Fenxiang juga bangun pagi-pagi. Demi menghadapi kompetisi sekte ini, terlihat semua orang kurang istirahat. Berkat obat ajaibmu, saudara muda, luka kami bertujuh sudah sembuh. Mu Tianyuan mendongak dan melihat bahwa itu adalah Xiaoyan, lalu berkata perlahan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan setelah Du dan ke-6 orang lainnya di Istana Surgawi saling menyapa, Xiaoyan pergi untuk menarik Xiaoyi berdiri lagi. Anehnya, Xiaoyi ini, meskipun kekuatannya sudah mencapai Kaisar Do bintang 9 peringkat 5 saat ini, setelah ia menyembunyikan auranya, bahkan Yan Qi pun hampir tidak dapat mendeteksinya. Rahasianya kemungkinan besar terkait dengan identitasnya sebagai peri api. Jadi, kali ini dalam kompetisi sekte, Xiaoyi juga akan pergi bersama Xiaoyan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mu Yingying, ia baru saja memanggil Xiaoyi untuk pergi ke tempat pertemuan di halaman belakang, dan tiba-tiba menemukan Mu Yingying di hadapannya. Namun, saat itu, ada seorang pria di belakang Mu Yingying. Xiaoyan tidak asing dengan napasnya, tetapi penampilannya agak asing. Ini adikku. Mu Yingying awalnya ingin menyapa Xiaoyan, tetapi adiknya ada di samping, lalu ia teringat akan penolakan adiknya terhadap Xiaoyan. Sepatah kata untuk menghindari rasa malu. Senior Yan Qi juga ikut. Xiaoyan mengangguk dan bertanya begitu mendengar kata-kata itu. Tanpa perlu Mu Yingying mengatakannya, Xiaoyan sudah menduga, mungkin Yan Qi ingin menggunakan api jiwa berwajah hantu atau kekuatan tertentu di Sungai Darah untuk mengeluarkan dan menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Aku punya beberapa penyakit gelap di tubuhku, dan aku perlu menggunakan beberapa benda di aliran darah untuk menyembuhkannya, kata Yan Qi. Bukankah Sungai Darah merupakan kekuatan penekan? Apakah kekuatan One Star Fighting Immortal juga ikut? Ini terlalu tidak adil, ya. Xiaoyi di samping cemberut tak puas. Jelas Xiaoyan sudah menceritakan sendiri kabar tentang api suci di Sungai Darah itu. Sekarang orang tua ini masuk, dengan kekuatan Yan Qi, aku khawatir peluang mereka akan tipis. Kamu pikir aku ingin pergi? Ini juga merupakan pilihan terakhir. Sekalipun aku memiliki kekuatan Dosian bintang 1, setelah memasuki Sungai Darah, aku akan tertindas oleh kekuatan di dalamnya. Kekuatanku berada pada tahap paling awal dari Kaisar Do bintang 8. Dengan luka-luka serius di tubuhku, aku khawatir aku tidak akan mampu menandingi kalian berdua. Saat itu,
Aku tidak bisa bilang kalau aku harus menggunakan bantuanmu, kata Yan Qi dengan sedikit ketidakpuasan. Mudah untuk dibicarakan. Xiao Yi mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Karena kekuatan setiap orang akan ditekan ke tahap awal Dou di bintang 8, akan lebih mudah untuk menanganinya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, orang-orang tua ini enggan membungkukkan badan dan pergi ke sungai darah. Sekalipun sungai darah itu memiliki api suci, bagaimanapun juga, mereka semua adalah kepala dan wajah. Jika mereka memasuki sungai darah, mereka akan dikalahkan oleh beberapa junior karena kekuatan mereka. Saya khawatir itu akan menggelikan. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengatakan sesuatu. Begitu suara itu jatuh, mereka berempat berjalan menuju halaman belakang. Mereka berempat baru saja tiba di halaman belakang, dan segera melihat bahwa 400 murid di pavilion fancy yang telah berkumpul dengan rapi, dan para empu istana terkemuka juga sedang memperhatikan Xiao Yi dan yang lainnya di depan tim. Kompetisi sekte akan segera dimulai. Kompetisi sekte kali ini berbeda dari sebelumnya, tetapi yang perlu kalian ingat adalah bahwa saudara-saudara senior di depan kalian adalah orang-orang yang benar-benar dapat kalian percayai. Setelah pertimbangan kita, sekarang, 7 orang dari Istana Surgawi, Mu Yingying, Yan Qi, Xiaoyan, dan Xiao Yi, totalnya 11 orang, akan memasuki lantai 2 sungai darah di bawah komando kakak senior Mu Tianyuan. Adapun murid-murid lainnya, Qin Xin, Ling Xuan, dan Mu Feng berada di lantai pertama sungai darah. Aku tidak ingin kamu mendapat peringkat bagus kali ini. Jumlah orang yang keluar adalah pencapaian terbesar. Kalian mengerti? Tanya Su Jin dingin kepada murid-murid di belakangnya. Murid-murid ini adalah pilar utama pavilion pembakaran dupa mereka. Dimengerti. Mendengar kata-kata itu, para murid tiba-tiba bersorak dengan aura bak pelangi, dan suara mereka menggema di seluruh tempat bagai lautan yang meluap. Kami, pavilion pembakar dupa, tidak pernah membuat masalah, tetapi kami tidak pernah takut akan masalah. Jika ada yang memprovokasi kami tentu tidak akan tinggal diam. Saya harap kamu kembali dengan selamat. Ayo pergi, kata Su Jin tanpa henti, lalu membuka mulutnya. Kakak senior Xiaoyan, perkuat pavilion Yan milikku. Kakak senior Xiaoyan, perkuat pavilion Yan milikku. Kakak senior Xiaoyan, perkuat pavilion apiku. Di halaman belakang, sekelompok murid berseru dengan penuh wibawa sambil menatap pria yang membawa penggaris berat di depannya dengan mata bak bulan purnama yang terang benderang. Mereka tahu bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini masih berada di tahap awal Dou di bintang 7, tetapi orang ini adalah legenda di seluruh sekte. Tentu saja, ratusan muridnya mengharapkannya. Ayo pergi. Xiaoyan memang orang yang keras kepala, tapi menghadapi barisan yang begitu besar, ia tak kuasa menahan rasa getir. Ia pun tak berani tinggal diam, dan langsung menuju pintu masuk Yue Hejian. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang di pavilion dupa terbakar, Xiaoyan dan keluarga kerajaan Xuanling juga berada dalam situasi yang mematikan, karena keluarga kerajaan Xuanling adalah musuh keluarga Medusa. Setelah beberapa saat, semua orang di pavilion dupa terbakar terangkat ke langit dan menuju ke suatu tempat tertentu. Pada saat ini, sekte super lainnya atau kekuatan besar dan kecil di kota Sungai Darah, para murid itu seperti belalang, memenuhi seluruh langit dengan kegelapan. Di bawah perlindungan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, di bagian paling utara kota Suehe tidak jauh dari sana, aura gelap perlahan muncul. Napas itu turun dari langit, dan bahkan tanah yang terkontaminasi memancarkan rasa jijik yang sangat mengerikan. Halo semuanya, aku penjaga kota Blood River. Tepat ketika semua orang tertarik oleh aura jahat itu, sebuah suara datang entah dari mana. Aku khawatir ini juga seorang pejuang abadi yang kuat. Xiaoyan cemberut, hanya mengandalkan tekanan suara ini membuat Xiaoyan tenggelam dalam situasi tersebut. Inilah lelaki tua penjaga sungai darah dan yang bertanggung jawab membuka segelnya, seorang petarung abadi sejati. Sang kakak, Mu Tianyuan, tertawa. Apakah kekuatan sekte lain sudah datang? Tanya Xiao Yi. Jangan khawatir, kau akan bertemu dengan dirimu sendiri begitu masuk ke dalam. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia melihat ke arah utara terjauh, di mana pintu masuk sungai darah berada. Karena semangat sungai darah, ditambah dengan kebutuhan para pembangkit tenaga manusia untuk mati dalam pertempuran, ketujuh bintang itu langsung disegel oleh generasi kekuatan besar sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, sesekali, kami akan memulainya dan membiarkan para murid dari kekuatan besar memasukinya untuk berkultivasi. Di sungai darah, keberuntungan dan kemalangan saling bergantung, dan semua orang aman. Dan saat suara itu jatuh, tanda hitam di bagian paling utara kota sungai darah tiba-tiba terkoyak dari udara tipis oleh tangan raksasa yang menjulang tinggi. Sungai darah telah terbuka.
Mereka yang tidak cukup kuat untuk menjadi Kaisar Do Bintang 7 hanya bisa memasuki lantai pertama, dan mereka yang kekuatannya di atas Kaisar Do Bintang 7 hanya bisa memasuki lantai kedua. Semuanya, silakan. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar, menandakan bahwa era kemakmuran terpenting Xuan Sansan telah dimulai. Boom! Saat suara penjaga kota Sungai Darah jatuh, langit dipenuhi bau mesiu yang sangat mengerikan. Para pengikut kuat dari sekte-sekte utama yang hadir tahu bahwa begitu mereka memasuki Sungai Darah, mereka akan menjadi lawan yang nyata. Kita akan memasuki Sungai Darah nanti. Ke-11 dari kita harus terhubung oleh napas, kalau tidak, kita akan diteleportasi secara acak. Dan jika kita cukup sial untuk segera berteleportasi, maka berkumpullah di luar pusat di lantai 2. Mu Tianyuan memperhatikan seseorang mengalir ke Sungai Darah, tetapi tidak segera pergi, dan memberi instruksi kepada Xiao Yan dan kelompoknya. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan dan kelompoknya masuk, jadi tentu saja mereka harus memberikan beberapa instruksi. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa pergi. Kembali dengan cara yang sama. Xiao Yan mengangguk dan langsung bertanya. Di tengah Sungai Darah, ada formasi teleportasi. Di mana medan perang terakhir? Jika memang ada, aku khawatir itu akan menjadi pengetahuan terakhir bagi kita dan keluarga kerajaan Xuanling, kata Mu Tianyuan. Di Sungai Darah, apakah penting hidup atau mati? Tanya Xiao Yan dalam bahasa Zaidu. Kanan, asalkan kamu punya cukup kekuatan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Yan bertanya, Mu Tianyuan tetap berkata. Namun, Mu Tianyuan masih memiliki beberapa harapan di hatinya. Meskipun adik laki-laki junior ini baru berada di tahap awal Kaisar Do Bintang 7, ia tampaknya memiliki kekuatan untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling, jadi Mu Tianyuan juga memiliki beberapa harapan untuk Zanji. Sedangkan untuk Ling Xuan, Qin Xin, Mu Feng, dan kalian bertanggung jawab untuk membawa adik-adik junior kalian berlatih di lantai 1. Mereka tinggal di sana kurang lebih selama waktu yang sama. Saat kalian bergegas ke lantai 2, kalian juga harus berhati-hati. Di antara keluarga kerajaan Xuanling, selain 4 kongregasi surgawi, ada juga banyak murid yang kuat. Melihat Xiao Yan dan yang lainnya terdiam, Mu Tianyuan berkata kepada yang lain di sekitarnya. Tuan, jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin menghindari konflik dengan keluarga kerajaan Xuanling, dan bergabung dengan Anda sesegera mungkin, kata Qin Xin. Sungai Darah terbagi menjadi lantai pertama dan lantai kedua. Banyak harta berharga berada di lantai kedua. Meskipun memasuki lantai pertama selangkah lebih lambat daripada mereka yang memasuki lantai kedua, siapa yang bisa membuat dirinya lemah? Dan pintu keluarnya ada di area inti lantai 2, jadi entah itu murid lantai 1 atau 2, mereka semua bergegas menuju lantai 2. Ya, ayo pergi juga. Mu Tianyuan melirik murid bermata cerah di belakangnya dan berkata. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, dia langsung membawa sekelompok 11 orang, berubah menjadi meteor, dan menyapu menuju pusaran besar di langit. Murid Fen Xiangge, ikuti aku ke Sungai Darah. Tepat ketika Mu Tianyuan dan yang lainnya menghilang, raut wajah serius Ling Xuan muncul di sampingnya. Senyum hippie masa lalunya menghilang, digantikan oleh raut wajah yang bermartabat. Ia tahu bahwa ia memikul tanggung jawab yang berat. Tidak apa-apa, masih ada kita. Qin Xin sepertinya merasakan kecemasan Ling Xuan, dan tangan gioknya langsung memegang bahu Ling Xuan yang harum dan berkata, ayo pergi. Dengan tangan Qin Xin yang menggenggamnya, pikiran Ling Xuan yang tegang langsung sedikit rileks, lalu sebanyak 400 murid berubah menjadi meteor dan tersapu ke pusaran angkasa. Xiao Yan, kali ini terserah padamu. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling kuat, aku yakin kau tidak akan mengecewakan kami. Di stasiun pembakaran dupa, mata Zhu Jin juga berkaca-kaca saat ia menatap paviliun pembakaran dupa yang menghilang dan berkata, kegelapan yang gelap, disertai aura yang menyeramkan dan menakutkan, bergema di negeri ini untuk waktu yang lama, dan dalam kegelapan yang menakutkan dan mencekam itu, tampaknya ada beberapa aura maskulin dan murni. Mereka berjuang untuk mendukung, seolah-olah mereka berpegangan, apa? Di dalam kegelapan tak berujung, kadangkala terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, namun suara gemuruh ini telah membuyarkan pikiran, hanya nafsu membunuh dan haus darah yang tak ada habisnya. Tak lama kemudian, dalam kegelapan yang pekat, suara angin bertiup pelan, lalu sesosok muncul dari udara tipis. Ini, apakah ini Sungai Darah? Suara serak terdengar perlahan. Ini seharusnya lantai 2 Sungai Darah. Suara lain berbicara. Xiao Yan, Xiao Yi, di mana yang lainnya? Setelah beberapa menit, mata beberapa orang mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan di sini, lalu terdengar suara seperti lonceng perak. Senior Yanqi, Mu Yingying. Xiao Yan juga melihat lebih dekat, dan tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada mereka berempat di sini.
Sepertinya formasi misterius ini langsung memindahkannya, kata Xiao Yan perlahan. Hanya kami berempat, semoga kakak dan yang lainnya beruntung, kata Mu Yingying pelan. Jangan khawatir, teleportasi formasi ini acak, jadi mereka tidak akan bertemu keluarga kerajaan Xuanling secepat ini. Karena kita sudah berpisah, tidak apa-apa, ayo kita ke sana dulu, kata Yan Qi. Tempat itu, Xiao Yan dan Xiao Yi tiba-tiba menjadi bingung ketika mendengar kata-kata itu. Saya ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling di Sungai Darah. Aneh juga, keakraban keluarga kerajaan Xuanling dengan Sungai Darah mungkin tidak sebaik yang dimiliki penjaga tadi. Yan Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi dia ingin melanjutkan, tetapi ketenangannya terganggu oleh hal lain. Gulu-gulu, tepat saat Yan Qi berbicara, di depan mereka berempat, sebuah massa udara gelap menyerang mereka secara langsung. Aku datang, tepat saat Xiao Yan hendak bertindak, suara Xiao Yi terdengar. Huhuhu, Xiao Yi berkedip, dan sebanyak 23 jenis api yang indah muncul di tubuhnya, langsung memusnahkan massa udara gelap dalam sekejap. Api di tubuh kecil ini benar-benar aneh. Tatapan Yan Qi tajam, dan tentu saja dia menemukan sesuatu yang salah dengan api di tubuh Xiao Yi. Namun, Xiao Yan juga tak berdaya. Api pada Xiao Yi memang berevolusi dari Kaisar Yan miliknya sendiri, tetapi sekarang sifat Kaisar Yan pada Xiao Yan dan api pada Xiao Yi berbeda. Inilah yang membuat Xiao Yan paling sulit dipahami. Peri api mirip dengan api suci kita, tapi mereka bukan jenis yang sama. Aku tidak tahu detailnya tentang peri api, tapi seharusnya ada markas peri api di tempat lain. Kurasa spiritualitas peri api dalam diri saudaramu belum sepenuhnya terbuka. Kalau kau punya waktu, kau bisa membawanya ke peri api. Aku yakin dengan benda-benda ini, statusnya di antara para peri api sangat baik, kata Yan Qi. Peri api, mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit pusing. Peri api ini langka di dunia, dan hampir bisa dibandingkan dengan api suci. Jika ada ras untuk makhluk seperti ini, apakah masih luar biasa? Hati-hati, ada orang besar datang. Tepat ketika Xiao Yan kebingungan, Xiao Yi berkata kepada mereka bertiga dengan lembut. Mendengar kata-kata itu, mereka bertiga diam-diam menyembunyikan napas mereka, dan kemudian mendongak. Monster besar dengan tinggi beberapa puluh meter dan otot-otot yang sangat kuat muncul di hadapan semua orang. Itu sebenarnya hantu tanpa kepala. Sekarang ini merepotkan. Melihat tingkat energi hantu orang ini, aku khawatir dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Do bintang 7 manusia sempurna. Belum lagi tempat ini masih dipenuhi energi hantu. Suara Yan Qi di samping menjadi serius. Angin yin menderu dengan kencang, energi hantu memenuhi langit, dan udara dipenuhi dengan rasa teror yang luar biasa. Hantu tanpa kepala Li. Hantu yang sebanding dengan kesempurnaan Kaisar Do bintang 7 manusia. Xiao Yan tak dapat menahan cemberutnya saat mendengar ucapan Yan Qi. Jika Xiao Yan ingin menghadapi hantu tanpa kepala ini, ia hanya bisa mengandalkan jimat pemakan jiwa di masa lalu. Namun, kini, bukan hanya kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya yang semakin besar, tetapi kekuatan dan kemampuan bertarungnya pun semakin meningkat. Ada banyak cara bagi para ahli di level ini. Aku ikut. Xiao Yi tampak bersemangat untuk mencoba sejak terobosannya, siap untuk memulai. Jangan lihat aku tidak bisa bergerak di Sungai Darah. Kalau tidak aku akan mengganggu orang-orang besar itu, tapi aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah menyadari tatapan mata Xiao Yan yang buruk, Yan Qi berkata terus terang. Yingying, kamu dan senior Yan Qi ada di sini, aku akan pergi menemui pria besar ini. Xiao Yi, kau tetaplah di sini untuk menjaga mereka, untuk berjaga-jaga, perintah Xiao Yan. Sing sing sing, kata Xiao Yi dengan nada sedih ketika mendengar kata-kata itu. Hei, ini dia yang baru saja memasuki Sungai Darah. Diperkirakan akan ada masalah besar sebentar lagi. Kalian jauh lebih kuat dariku, jadi jangan mencolok. Dan perjalanan ini juga untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi senior Yan Qi. Kau melindungi kalian berdua, jadi aku bisa tenang, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ya, Xiao Yi langsung bersorak setelah Xiao Yan mengatakan ini. Anak ini juga orang yang berhati lembut. Melihat pengaturan Xiao Yan, Yan Qi langsung mengagumi Xiao Yan, namun ia tidak menunjukkannya. Hati-hati, orang ini sangat kuat. Mu Yingying tentu saja peduli. Ia tidak setenang Xiao Yi, begitu pula kakaknya, Yan Qi, yang tidak pandai mencari perhatian orang di sekitarnya. Ia hanya menggenggam Xiao Yan erat-erat, mengirimkan pedang peri miliknya, lalu memberi instruksi. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung berdiri, lalu mengembuskan napas, dan berjalan dengan angkuh ke arah hantu tanpa kepala itu. Ho ho ho, guili tanpa kepala adalah produk dari energi hantu yang terkondensasi di Sungai Darah.
Ia sama sekali tidak memiliki kecerdasan. Di matanya, yang ada hanyalah pembunuhan. Dan alasan saya datang ke sini sekarang adalah karena saya merasakan kehadiran manusia di sini, jadi saya segera datang ke sini. Sekarang napas Xiaoyan baru saja muncul, hantu tanpa kepala itu berteriak kegirangan. Meskipun hantu tanpa kepala Li terbentuk dari energi hantu aneh di sungai darah, jika ia membunuh cukup banyak manusia dan menyerap saripati darah, ia memiliki kemungkinan untuk meregenerasi kecerdasannya. Ternyata itu adalah binatang buas tanpa kecerdasan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap hantu tanpa kepala Li dengan waspada. Xiaoyan melihat sekelilingnya, baru kemudian dia memperoleh gambaran jelas tentang hantu tanpa kepala itu. Hantu Li tanpa kepala ini memiliki seluruh tubuh, persis seperti manusia, hanya saja tubuh, anggota badan, dan bahkan tinggi badannya jauh lebih besar daripada manusia biasa. Tangan, kaki, dan anggota badannya lengkap. Satu-satunya perbedaan adalah tidak adanya kepala. Ia tersusun dari lapisan energi hantu gelap, yang tidak terlihat seperti tubuh manusia biasa. Setelah melihat hantu tanpa kepala Li, Xiaoyan melihat hantu tanpa kepala Li tiba-tiba mengangkat kedua kepalanya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas leher tanpa kepala itu, seolah-olah berteriak di langit dan ia tidak tahu di mana ia muncul. Sebuah suara yang sangat muram, 997. Huang Quan mengacu pada telapak Huang Quan. Melihat ini, hantu tanpa kepala itu tidak tahu asal-usulnya dan gerakannya sangat aneh. Ia tidak berani berhenti. Hantu kepala itu pun tersapu. Wuhuho. Bersamaan dengan serangan Xiaoyan, muncullah semburan angin kencang, tampaknya disebabkan oleh serangan Xiaoyan yang terlalu kuat. Dan Xiaoyan menggunakan satu jari dan satu telapak tangannya untuk menyerang hantu tanpa kepala Li, namun hantu tanpa kepala Li tidak tergerak, dan tangannya masih terangkat tinggi, mengabaikan serangan Xiaoyan. Sisi. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, serangan telapak tangan dan jarinya yang dahsyat berhasil mengenai tubuh Guili yang tanpa kepala itu tanpa cacat sedikit pun. Namun, serangan itu tidak menimbulkan ledakan dahsyat seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, serangan Xiaoyan hanya menyapu tubuh Guili yang tanpa kepala itu dengan ringan, lalu menghilang. Apa yang terjadi? Xiaoyan terdiam saat melihat serangannya tidak menimbulkan bekas luka apapun pada hantu tanpa kepala Li. Dan tepat saat Xiaoyan tengah kebingungan, sebuah belati setinggi 3 zang yang diselimuti energi hantu tiba-tiba muncul di tangan hantu tanpa kepala itu. Makan, makan, makan. Belati ki hantu baru saja muncul, dan sosok hantu tanpa kepala itu tiba-tiba bergerak. Sambil memegang belati di tangan kirinya, ia melangkah maju dan tepat di depan Xiaoyan. Langsung menusuk tenggorokan Xiaoyan. Gulu. Pada saat kritis itu, dahi Xiaoyan sedikit miring, lalu terhindar dari pukulan mematikan dari Guili tanpa kepala. Xiaoyan sempat terpikir tentang misteri hantu tanpa kepala Li beberapa detik yang lalu, namun detik berikutnya ia dikejutkan oleh serangan secepat kilat dari hantu tanpa kepala Li. Segala yang terjadi barusan adalah antara petir dan batu api, sedikit memiringkan kepala Xiaoyan bahkan merupakan tindakan naluriah yang dilakukan tubuhnya untuk menghadapi bahaya. Sayangku, aku benar-benar meremehkanmu, kata Xiaoyan dingin. Tak berani meremehkan musuh, ia langsung melepaskan penggaris kuno api abadi dan menggenggamnya erat-erat. Hantu tanpa kepala ini begitu ganas. Dari kejauhan, Xiaoyi tak kuasa menahan diri untuk berkata begitu melihat kakak tertuanya akan mengalami kecelakaan. Tentu saja, hantu tanpa kepala Li ini adalah salah satu hantu terbaik di Sungai Darah. Aku hanya tidak menyangka kita akan bertemu dengannya begitu kita masuk. Meskipun berbahaya, jika kau membunuh hantu tanpa kepala Li, aku khawatir kakakmu akan cukup puas dengan hadiahnya. Yan Qi tersenyum jahat. Orang tua sialan. Jangan pedulikan, bicaralah dengan cepat. Xiaoyi tentu saja tidak memiliki rasa hormat seperti Xiaoyan terhadap Yan Qi, dan berkata langsung. Hantu tanpa kepala itu baru saja mengucapkan sebuah angka, kata Yan Qi. 997. Jawab Xiaoyi. Bagus. Hantu tanpa kepala Li adalah hantu yang dibentuk oleh energi hantu. 997 itu membuktikan bahwa orang ini telah melahap 997 manusia sebelumnya. Setelah melahap keempatnya, ia dapat melepaskan belenggu hantu tanpa kepala dan berubah sepenuhnya menjadi hantu. Dan ketika ia sepenuhnya berubah menjadi hantu, bukan hanya kebijaksanaan yang akan lahir, tetapi kekuatannya akan meroket. Tapi kalau mereka bisa membunuh 1000 orang sebelum melahapnya, maka ada kemungkinan besar mereka akan mendapatkan sesuatu, kata Yan Qi dengan nada samar. Apa? Xiaoyi juga sedikit tidak senang dengan cara bicara lelaki tua itu yang harmonis. Cairan hantu darah mati, kata Yan Qi perlahan, namun suaranya penuh harapan.
Apa? Itu sebenarnya hantu darah yang sudah mati. Xiaoyi tadi tampak tidak senang, tapi dia terkejut ketika mendengar nama itu.